material. Apa sih kebenaran material? Kebenaran material itu adalah kebenaran yang berkaitan dengan substansi pokok perkara. Dugaan tindak pidana apa yang disematkan terhadap Aminiki, yaitu saat ini dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pasal 369. Dulunya 368, sekarang 369. Hai Bang DJ, kemana aja? Alhamdulillah ada terus. Cuman kemarin-kemarin memang sibuk banget. Ini juga tadi baru kontak Mbak Good Day. Alhamdulillah beliau sudah di Jakarta, jadi nanti insya Allah bisa jumpa di Jakarta. Beliau pas lagi senggang bisa jumpa nanti ya. Kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol. It's me, how are you? It's me. Jadi kebenaran material ya. Kalau perkara perdatanya kemarin kan dicabut. Kenapa dicabut? Nah itulah strategi yang dilakukan oleh Bang Fahmi, karena beliau tahu proses demi proses sudah dilalui ya terkait masalah keperdataan. Akhirnya beliau membuat satu kesimpulan untuk mencabut. Tetapi kita jangan salah loh, jangan-jangan besok Bang Fahmi mengajukan gugatan yang berbeda guys ya. Itu adalah salah satu strategi yang digunakan oleh lawyernya Aminiki. Jadi kita lihat, kita pantau, kita support. Semoga proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik, tidak keluar dari rel. Salamin ya ke Kak Gude Bang dari aku. Oke, it's me. Suara aku gimana, jelas nggak guys? Ini udah agak serius sekarang nih. Jelas nggak suaraku? Hai guys, suara aku bagaimana guys? Hujan kemarin. Ini ada pesanan lagu dari Gude, hujan kemarin. Kemarin ku dengar kau ucap kata cinta, seolah dunia bagai di musim semi. Kau datang padaku membawa luka lama. Ku tak ingin salah, semua seperti dulu. Tak ingin lagi rasanya ku bercinta setelah ku rasa perih. Kegagalan ini membuatku tak berdaya. Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi. Biar ku sendiri tanpa hadirmu kini lagi. Yeay. Itu satu buah lagu buat Mbak Gude yang lagi dinas di KPK, menjadi seorang auditor. Wow, ngeri. Tetap dalam kesibukan beliau masih pantau terus bagaimana proses penegakan hukum terhadap Aminiki. Selamat bertugas Mbak Gude. Hai, it's me. Oke, kita balik lagi. Jadi perdata itu yang dicari adalah kebenaran formil. Kemarin sudah dicabut gugatannya, nggak apa-apa. Ini adalah bagian daripada strateginya pengacaranya Nikita Mirzani. Aku yakin ini adalah bagian daripada strategi. Karena kalau perdata ini dicari kebenaran formil. Jika dalam proses 1, 2, 3 menurut Bang Fahmi ini memang harus aku cabut, ya udah dicabut sama beliau, karena beliau akan fokus buat hari Kamis besok. Siapa tahu akan muncul gugatan baru. Bagus ya suaranya ya, thank you ya, karena kemarin banyak yang komplain, Bang DJ suaranya kok kresek-kresek. Nah kali ini kita serius. Nah jadi kalau perdata adalah kebenaran formil, nah pidana ini guys yang akan sidang besok itu kebenaran material. Apa sih Bang DJ kebenaran material? Kebenaran material itu kebenaran yang dicari ya berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti, saksi. Ya, saksi itu apa? Saksi itu dia yang melihat, yang mendengar, yang merasakan. Ya, dia nanti akan menjelaskan tuh. Makanya
makanya dalam pembuktian besok otomatis jaksa penuntut umum yang akan diminta oleh hakim menghadirkan para saksi. Siapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum? Yang pertama adalah saksi pelapor. Siapa dia? Reza Gladys. Kasih tepuk tangan dong. Mbak Reza Gladys akan hadir. Tentunya sangat senang sekali nih Mbak Aminiki ini bisa langsung bertatapan dengan Reza Gladys, guys. Mantap ya. Kita pengen lihat mukanya seperti apa. Pekat Cipiki kan nanti sama Aminiki, kita lihat ya guys. Nah, kemudian siapa lagi selain Reza Gladys yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum? Karena Reza Gladys adalah sangat menentukan sekali ya. Mungkin suaminya, mungkin staf-stafnya gitu. Nah, kemudian setelah saksi-saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, sebaliknya jaksi dari Aminiki akan dihadirkan oleh Bang Dr. Fahmi. Siapa dia? Saksi fakta yang mengetahui bahwa proses penyerahan uang itu bukan dilakukan secara, mohon maaf, pemerasan, tetapi itu adalah diberikan secara sukarela, kesepakatan. Itu yang akan dijelaskan nanti dalam proses persidangannya guys, gitu. Jadi kita lihat bagaimana nanti saksi-saksi menjelaskan, mengetahui, melihat, mengalami. Itu yang akan disampaikan di dalam proses persidangan, sehingga dari A sampai Z nanti hakim akan menilai 3 hakim ini. Saya yakin hakim akan bersifat objektif karena perkara ini sudah viral. Pasti hakim tidak akan berani main-main. Sekali main-main hakim berbahaya guys. Pasti dia akan berpikir ulang ya. Banyak contohnya tuh kasus-kasus viral akhirnya bermain, yang dimana kemarin di Jawa tuh kan akhirnya terseretlah sudah anaknya, ibunya. Nah, jadi hati-hati, jangan coba-coba bermain ya. Apalagi RG kasusnya sudah viral sama NM, tidak boleh bermain kalau nggak mau masuk dalam perangkap. Maka kita lihat aja, kita kawal terus. Semoga proses perjalanan sidang Nikita Mirzani yang dilaporkan oleh RG itu berjalan dengan baik, jujur dan adil. Rasa keadilan dan kepastian hukum dirasakan oleh para pihak. Bang, gimana kasus kelanjutan NM? Ini lagi dijelasin. Salam dari Ternate Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, bisa telepon dengan orang rutan. Bohong banget kan? Yuki berulah mulu nepos, jangan percaya. Salam dari Cirebon. Doktif Bang, jadi saksi bisa nggak? Bisa. Nanti tergantung Bang Fahmi akan menghadirkan siapa. Kalau memang menghadirkan doktif, ya doktif insya Allah hadir, karena saksi penting. Saksi kalau nggak salah itu diatur di dalam pasal 224 ya. Pokoknya saksi itu harus hadir sebagai bentuk daripada kan undang-undang ya, yang meminta saksi hadir itu adalah undang-undang, perintah undang-undang gitu. Jadi kalau perintah undang-undang kita harus tunduk dan patuh ya guys. Kalau kita tunduk dan tidak tunduk dan tidak patuh terhadap undang-undang, maka ada sanksi pidananya loh, 9 bulan kalau kita dipanggil sebagai saksi tidak hadir. Sofi Nafsisa, hai Sofi, Yuki. Sekarang si RG mulai berani banget berkuar-kuar. Nggak apa-apa, bagus dong guys, ya kan? Bagus dong kalau dia udah berani berkuar-kuar. Jadi lebih berani kan, artinya lebih menunjukkan ke gentle agreement ya guys. Semoga titik terangnya ketemu ya, justice for NM, amin. Besok hadir ya guys, insya Allah aku hadir besok hari Kamis. Hai dari Malaysia, Hidayah. Hidayahmu turunkanlah bagi hamba yang sujud, bagi hamba yang turut, bagi hamba yang patuh. Hidayah, selamat bergabung Mbak. Hidayahmu
turunkanlah. Vera, bang kok lama amat si RG ditemuin sama mami, kok bisa ya? Iya, nanti pasti ketemu tuh pada saat pembuktian besok ya. Karena besok itu agendanya saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Bang DJ dampingi dong besok RG Fahmi di pengadilan. Bang Fahmi siap. Lea Clara Sel, insyaallah aku. Hai Mbak Gudai, asyik. Besok aku hadir kok, tenang aja. Sorry ya, aku pakai baju ini tadi habis lari 10 kilo. Habis gosong-gosongan. Soalnya harus kena sinar matahari. Kemarin sibuk terus, pergi sidang pagi, pulang malam. Sekarang agak santai jadi bisa bersilaturahim dengan kalian semua guys, sahabat-sahabat netizen. Gak apa-apa bang, sehat selalu, sehat itu harus, amin. Iya, tadi malam aku lari karena kemarin pagi-pagi banget berangkatnya, jadi malamnya aku lari. Larinya harus pakai baju merah, jangan pakai baju hitam, biar enggak ini, biar kelihatan larinya di jalan raya soalnya. Ngeri ada mobil dari belakang. Jogja hadir bang. Hai Liana. Jogja kota yang menyenangkan. Aku tuh ke Jogja seneng banget kalau nyanyi di Padepokan Lawas ya, Pendopo Lawas. Lawyer multi talenta, amin. Siapa dulu dong sahabatnya Mbak Gude gitu loh. Yang pasti aku udah bisa bawain lagunya, pesenannya Mbak Gude. Kemarin ku dengar kau ucap kata cinta, seolah dunia bagai di musim semi. Kau datang padaku membawa luka lama. Ku tak ingin salah, semua seperti dulu. Tak ingin lagi rasanya ku bercinta setelah ku rasa perih. Kegagalan ini membuatku tak berdaya. Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi. Biar ku sendiri tanpa hadirmu kini lagi. Oke. Hujan kemarin. Tinggal Bung Najat harus siap-siap ngiringin aku, gitarin aku ya. Menggalau masalah, hai. Semua jangan pada galau dong. Kalau galau itu obatnya dengerin lagu dan berzikir guys. Sengaja nih aku pakai mic biar suaranya clear and clean. Seperti Mbak Gude ketika mengaudit. Hati-hati lo, kita jangan macem-macem, nanti kita diaudit sama Mbak Gude lo.